kayak misalkan kayak yang satu peningkatan kualitas penduduk, terus penjelasannya bla 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 bla. Mm-mm. Terus yang kedua mobilitas geografis bla 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 kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak bisa kayak gitu, San. Oh, Nggak bisa kayak gitu. Soalnya saling berhubungan. Jadi si masalahnya itu nggak bisa diselesain secara berdiri sendiri gitu. oh oke 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 oke. Nah, nanti dibikin aja. Oh, insya Allah bagus kok. Nanti kamu liatin aja ke Pak Olihnya. Dibikin esainya, terus ada mind mappingnya. Jadi bikin Oh, tugasnya out of the box gitu. Beda sama yang lain. Kalau yang lain kan mungkin pasti yang ini solusinya apa, yang ini solusinya apa. Nah, itu tuh bakal kayak sama gitu jawabannya. Soalnya saling berhubungan oke gitu. oke oke. Ya udah ya. Jadi gimana Pak? Oke. Oke. Bentar. Tadi bapak bapak rekam. Mm-mm. Oke oke. Teteretet. Nanti di-upload aja ke YouTube terus di privatein gitu. Oke. Bentar San. Oke santai Pak. Bapak nggak kopas dulu tadi yang kamu. Kelihatan gak sih sharingnya? Oh iya, ini udah kelihatan. Oke. Nih jadi gini ya. Hmm, Bentar. Nah jadi eh aduh batuk. Bentar San. Santai. Nih ya. Nih. Kan gini nih si mind mappingnya. Nanti PPT-nya Bapak kasih juga. Kan misalkan gini ya. Oke Ketimpangan oke. sosial kan. Ketimpangan sosial. Jadi si solusinya itu kalau secara tipe lagi sosial. Nah, ketimpangan sosial tuh solusinya, sorry, solusinya ada tiga. Nah, solusinya itu ada tiga gitu ya. Ini kita sebut aja solusi. Nah, terus di sini kok ada tiga orang ya? Oke. Nah, si solusi yang pertama itu jelas, yang pertama tuh pendidikan gitu ya. Oke. Nah, cuman kan nanti kita lihat bisa nggak ini diselesaikan lewat sudut pandang si masyarakatnya. Terus yang kedua itu mobilitas geografis. Geografis. Jadi ini secara teori di buku paket juga pasti ada. Cuma nanti aplikasinya kan kayak gimana gitu ya. Terus yang Oke. ketiga tuh peluang kerja. Nah, peluang kerja. Nah, jadi ini solusi utamanya yang sesuai kayak ada di buku paket. Kalau misalkan pemerintah mah kan tadi yang kata kamu ya gampang gitu tinggal bikin aja kebijakan tentang pendidikan, Iya. tentang transmigrasi, terus lapangan pekerjaan. Nah, cuman ini masalahnya si tiga ini tuh diselesaikannya harus oleh masyarakat juga gitu. Masyarakat. Betul. Nah, cuman pertanyaannya gini, kalau yang namanya ketimpangan sosial, terus masalah-masalahnya mau diselesaikan oleh masyarakat, pertanyaannya oleh masyarakat yang mana gitu. Karena masyarakatnya sendiri kan beda-beda golongan, Iya timpang. beda-beda masalah. Iya Nah, iya. jadi nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat yang dari golongan bawah, yang ada di strata bawah. Jadi harus oleh masyarakat yang ada di strata atas. Meskipun ini bukan pemerintah gitu ya, masih masyarakat juga, tapi dia yang ada di golongan atas. Nah, si masyarakat ini nanti yang bisa bikin solusinya itu ada dua San. Nah, jadi gini, kelihatan gak sih? Nah, Kelihatan. yang pertama itu kan gini nih, ada stratifikasi sosial. Nah, ini yang secara pendidikan. Pendidikan. Terus kalau yang ini secara ekonomi gitu.
si stratifikasi ekonomi gitu ya. Nih, kayak gini. Terus si pendidikan itu kan stratanya beda-beda ya. Ada yang lulusan S1, ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan SD gitu. Terus kalau yang secara ekonomi pasti ini ada golongan atas, ada Menengah. golongan betul, golongan menengah sama golongan bawah. Nah, si solusi yang bisa ngebuat solusi itu sebetulnya ini. Nih, yang ada di golongan atas-atasnya. Jadi si masyarakat yang dimaksud yang bisa menyelesaikan solusi ketimpangan sosial tuh adalah orang yang berpendidikan, katakanlah orang-orang di kota yang berpendidikan, nah sama masyarakat yang secara ekonomi ada di golongan atas gitu. Jadi ini tuh nanti saling kerjasama antara orang yang punya pendidikan tinggi gitu ya, nanti mereka bakal bikin program-program, terus yang secara ekonomi yang golongan atas ini nanti bakal ngasih dana gitu, dana bantuan. Kebayang nggak sampai sini? Bayang. Nah, kebayang kan? Nah, terus contohnya nih ya, ini ceritanya si mind map-nya lanjut nih. Contohnya misalkan si yang tadi yang lulusan S1 ya, katakanlah ini mahasiswa kan. Nih, ya. Nanti mahasiswa itu harus bikin yang namanya program pengabdian gitu. Nah, program pengabdian kepada masyarakat. Nah, sedangkan si yang tadi yang secara ekonomi golongan atas, biasanya kan mereka itu pengusaha gitu ya. Katakanlah mereka orang-orang yang punya perusahaan gitu. Wira Katakanlah swasta. betul wira swasta atau swasta gitu ya. Nah, sama aja sebetulnya bisa swasta, bisa wira swasta gitu. Artinya yang penting non pemerintah aja karena kan kita ngejawabnya pakai sudut pandang masyarakat gitu ya. Nah, ini nanti si mahasiswa ini dia bisa bikin program. Nah, program ketimpangan sosial itu kan yang paling dasarnya si masyarakat itu harus bisa memenuhi kebutuhan kan. Yang pertama kebutuhan apa namanya? Primer gitu. Yang Primer. betul, yang isinya itu apa aja? Sandang, Pangan, papan. pangan, papan. Nah, pakaian gitu ya, makanan dan juga tempat tinggal. Nah, jadi nanti intinya si esai yang bakal kita tulis ini ada filosofinya gitu. Program mahasiswa itu kan nggak cuman mahasiswa harus melakukan pengabdian masyarakat. Nah, tapi di esainya nggak dijelasin bentuk programnya kayak gimana. Nah, si bentuk programnya itu nanti bakal bikin ini nih untuk memenuhi si masyarakat yang katakanlah miskin gitu ya, bisa memenuhi semua ini. Nah, terus si programnya gitu ya, contohnya misalkan bisa memberikan keterampilan gitu. Nah, ini nanti ngejawab yang secara nggak langsung ngejawab yang ketimpangan sosial secara pendidikan gitu. Karena kan pendidikan itu nggak cuman itu suara apa sih San? Oh, kenapa? Ada suara kayak kresek-kresek gitu. Oke, oke. Nah, si pendidikan itu nggak cuman diperoleh lewat sekolah formal kan gitu, apalagi buat nanti yang masyarakat di desa itu sulit gitu. Nah, makanya nanti mereka bisa ngasih keterampilan. Contohnya ini kan bagian dari pendidikan juga. Contohnya kayak keterampilan menjahit gitu ya. Terus kemampuan atau keterampilan bercocok tanam. Nah, nanti dari bercocok tanam ini bisa jadi wirausaha, bisa bikin kayak usaha tani gitu. Nah, bisa bikin usaha tani. Terus di sini mungkin juga diajarin tentang apa namanya kayak pertukangan gitu ya. Katakanlah kayak pengrajin-pengrajin gitu, kayak tukang material gitu. Pertukangan atau pengrajin. Nah, jadi intinya si masyarakat ini si mahasiswa sebagai masyarakat yang bakal ngatasin ketimpangan sosial itu nanti kamu tulis aja, ini kan disebutnya sering ya agent of change gitu. Yaitu adalah agen perubahan. San, mana jangan dimatiin dong.
Oh iya, kan bisa tadi ada suara kresek-kresek. Sok-sok Pak, Nggak lanjut. apa-apa, tadi cuman kayak ada motor lewat. Orang kayak ngomong sendiri. Gak sok aja. Nah, jadi agent of change nih, si agen yang bisa melakukan perubahan tuh ya ini salah satunya mahasiswa gitu ya. Bikin program pengabdian masyarakat di bidang sandang pangan papan, aplikasinya itu ngasih keterampilan menjahit, bercocok tanam, usaha tani, pertukangan sama pengrajin gitu atau kerajinan. Nah, intinya selain ngasih keterampilan ini, si masyarakatnya juga nanti harus dikasih edukasi tentang ideologinya. Nah, Ideologi. jadi ideologinya. Jadi nggak cuma sekedar keterampilan, tapi mereka juga harus dicekokin gitu ya. Oke. Yang namanya paham. Contohnya tentang paham gotong royong gitu. Nah, terus tentang paham sosialisme. Nah, ini nanti dijelasin karena kenapa ini yang harus diajarin oleh mahasiswa ke masyarakat bawah? Karena kalau misalkan nanti si masyarakatnya diajarin sistem kapitalis, nanti malah mengakibatkan ketimpangan sosial yang baru gitu. Jadi Iya. antar masyarakat yang kelas bawahnya malah saling memupuk kekayaannya masing-masing gitu. Jadi yang pertama, sebelum kita ngasih keterampilan untuk memenuhi sandang pangan papan, nah mereka itu harus dikasih tahu dulu tentang kebudayaan gotong royong sama paham sosialismenya. Nah, terus nanti untuk menjalankan si program mahasiswa ini, nah ini dananya bisa dikasih oleh perusahaan swasta. Nah, bisa kan perusahaan swasta itu bisa aja ngasih kayak beasiswa gitu ya. Terus ada juga mungkin yang ngasih modal usaha gitu. Gitu San. Nah, jadi ini nanti si agen of change yang jadi penggeraknya gitu ya. Si mahasiswa ini. Nah, si mahasiswa ini jadi dua unsur. Nah, sedangkan yang ngasih bantuan dananya itu adalah si golongan atas yang secara ekonominya mapan gitu. Katakanlah orang-orang yang perusahaannya udah gede gitu ya, apakah itu swasta atau wira swasta. Mereka bisa aja ngasih beasiswa untuk masyarakat kelas bawah kuliah keluar, tapi bisa juga dengan modal usaha. Nah, kalau Bapak lebih setuju yang ini nih, modal usaha karena si pendidikan yang mereka peroleh itu ya nggak harus selamanya sekolah formal gitu. Tapi ini juga udah bagian dari pendidikan yang bisa diberikan dan mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya gitu, sandang, pangan, papan gitu. Nah, jadi ini Gitu, Pak. kebayang ya? Ini Kebayang. programnya. Terus ini si dananya. Nah, terus apa lagi ya tadi? Apa, Pak? Pak, Gimana? kan biasanya kalau perusahaan sering ada ngambil keuntungan gitu nih biasanya. Gimana ke yang masyarakat bawahnya? Masa aja tiba-tiba nggak sih? Nggak juga kan? Ada aja contohnya, Oh, ada. ada. Perusahaan swasta, contohnya kayak bank BCA gitu. Ngasih beasiswa kan. Ada aja itu modal usaha yang diberikan kepada si masyarakat, tapi biasanya mereka ada maunya juga gitu. Kayak Ya. ada hubungan kerjasama. Nah, Hmm. tapi ya ini kuncinya. Karena kalau nggak ada si dana usaha, jadi intinya tuh sebetulnya si ketimpangan sosial tuh harus dari kesadaran secara pribadinya dulu gitu. Intinya kalau misalkan kita udah kaya gitu ya, udah mapan, nah ya dimulainya harus dari orang itu gitu. Karena kalau nggak dimulai dari orang itu agak susah gitu. Dananya mau dari mana gitu. Intinya dari situ, dari kesadaran ini. Oke, oke, Nah, Pak. kebayang ya. Nah, Ya. terus ini nanti bikin program si ininya juga ngasih dana gitu ya. Nah, terus kan ini nanti ngejawab yang mana sih gambarnya tadi? Nah, ini nih. Nih, contoh ya. Dari yang tadi tuh misalkan nih memberikan keterampilan. Contohnya tadi memberikan keterampilan kepada si masyarakat kelas bawah gitu ya dengan si program-program mahasiswa. Nah, ini nanti masuknya itu ke sini gitu. Terus ketimpangan antara desa dan kota.
Biasanya kan kalau di kota itu apa namanya ada lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, cara mengatasiin ini sebetulnya, nah kenapa nggak di desa itu aja diberdayakan dari sumber daya alam yang ada? Karena kan contohnya kalau misalkan di kota, lapangan pekerjaan ada gitu ya, kantor-kantor ada, tapi mereka nggak punya lahan kan. Contohnya lahan kayak buat bercocok tanam. Nah, jadi di sini dikembangkan gitu. Jadi nggak selamanya sebetulnya si masyarakat desa itu harus pindah ke kota, tapi bisa juga ngembangin di desanya. Nah, makanya tadi Bapak pilih di sininya itu usaha tani nih, bercocok tanam. Si solusi untuk memenuhi kebutuhan pangannya gitu. Nah, jadi di sini bisa dijadiin sebagai lahan pertanian atau perkebunan gitu ya. Nah, jadi intinya nggak harus selalu nyari kerja ke kota gitu, minta-minta gaji ke perusahaan. Tapi yang diberikan oleh si mahasiswa itu justru edukasi gimana caranya bisa ngembangin potensi sumber daya alam apa yang ada di desa gitu. Karena desa juga punya kelebihan. Kekurangannya mungkin nggak ada kantor-kantor gitu ya, tapi mereka bisa bikin usaha tani, bisa bikin perkebunan, bisa bikin pertanian. Nah, sedangkan yang di desa itu kurang gitu ya. Nah, terus ketimpangan antar wilayah sama subwilayah. Nah, ini sebetulnya agak susah kalau misalkan dijawab sama si masyarakat. Contoh kan kalau antar wilayah itu kan contohnya kayak Indonesia bagian barat gitu ya. Jawa, Sumatera gitu. Terus sama Indonesia bagian timur. Ya jelas selama ini kan yang pembangunan yang lebih dimajukan itu adalah yang di barat gitu oleh si pemerintah. Jadi sebetulnya di sini agak stuck gitu ya. Si ketimpangan yang antar wilayah sama subwilayah. Nah, kalau subwilayah ini masih agak mending. Contohnya Mending. agak mending. Contohnya kayak masih di antara Pulau Jawa gitu. Nah, sebetulnya ini bisa dilakukan tadi oleh si perusahaan. Perusahaan kan bisa aja ngasih kayak beasiswa ya. Kayak ya Bank BRI kan ada tuh beasiswa dari BRI. Sorry San, Santai. pulpennya jatuh. Apa tadi dari beasiswa gitu ya. Nah, jadi contohnya dari si program beasiswa yang diberikan si perusahaan swasta itu nanti bisa ada kayak semacam pertukaran pelajar. Jadi contohnya orang yang di Jawa Barat dikuliahinnya ke Jawa Tengah gitu ya. Begitupun yang di Jawa Tengah belajar ke Jawa Barat. Nah, gini. Jadi ini bisa dijawabnya dengan program pendidikan beasiswa. Nah, jadi artinya di sini mereka bisa saling memahami gitu karakter-karakter atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di antara subwilayah. Kalau antar wilayah sebetulnya agak susah gitu ya, karena jauh antara barat dan timur. Itu mah ranahnya sebetulnya pemerintah. Jadi nggak apa-apa, nanti di esainya disebutin aja kalau yang antar wilayah ini sebetulnya ini ranahnya lebih ke pemerintah gitu. Nah, kalau ini antar golongan sosial ekonomi. Nah, ini dijawabnya tadi dengan mengajarkan tentang sosialisme gitu ya. Nah, sosialisme tuh jadi nanti gini. Masih ingat gak tentang sosialisme? Jadi kan si masyarakat yang di desa tuh dididik gitu ya. Mereka nanti dikasih pendidikan untuk usaha gitu, untuk jadi pengrajin. Nah, tapi mereka itu melakukan semuanya nggak sendiri-sendiri, nggak sendiri Bersama-sama. tapi harus bersama-sama. Nah, contohnya nanti kayak misalkan mereka oleh si mahasiswanya itu dikasih alat produksinya gitu ya. Nah, alat produksi itu pokoknya alat-alat yang menunjang untuk mereka memproduksi suatu barang gitu. Ya contohnya kalau mereka di bidang pertanian nanti ya berarti alat-alat pertanian gitu yang dikasih. Nah, itu disebutnya alat produksi gitu ya, kayak cangkul, mungkin nanti pupuk juga gitu ya.
Terus dari apa benih-benih si tanamannya. Nah, si alat produksi ini nggak boleh dimiliki oleh pribadi, tapi harus dimiliki oleh bersama gitu. Jadi akhirnya nanti mereka juga dari hasil mereka usaha itu mereka bisa bagi rata. Nanti di esainya kita bisa ambil contoh masyarakat di Cipta Gelar. Nah, jadi Cipta Gelar tuh wilayah kampung adat yang ada di Sukabumi gitu ya. Oh iya, pernah denger. Nah, dan mereka tuh nerapin ini semua gitu. Jadi kenapa kita nggak kasih edukasi yang kayak gitu aja gitu ke masyarakat desa. Jadi kalau misalkan mereka selalu harus dibawa ke kota, itu nggak selamanya bagus. Contohnya gini nih. Nih, ini contohnya gini ya. Kalau mereka dibawa ke kota, nggak selamanya bagus. Jadi yang paling bagus itu justru mereka dikasih edukasi untuk memaksimalkan si potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Contohnya, misalkan ini masyarakat desa, San. Ini masyarakat desa. Mereka punya lahan kan. Nah, terus nanti mereka dikuliahin ke kota. Katakanlah mereka kuliah ke kota, kerja di kota. Akhirnya mereka ninggalin si lahan ini. Mereka nggak bisa memaksimalkan potensi lahan ini kan. Nah, lahan ini malah diambil sama orang kota biasanya. Malah dijadiin pabrik gitu. Pabrik emang ngasih lapangan pekerjaan. Nah, tapi itu justru secara nggak langsung malah memperbudak si masyarakat desanya gitu. Jadi Iya, Pak. Iya, Pak. ini tuh bukan solusi kalau menurut Bapak gitu ya. Nah, terus ini juga sama nih, penyebaran aset. Nah, ini juga sama bisa dijawab dengan yang ini, yang mengajarkan mereka tentang paham sosialisme dan menerapkannya. Nah, kan kalau misalkan yang kapitalis, itu si aset-asetnya itu dipegang oleh pribadi gitu. Jadi mereka menumpuk kekayaan. Ya contohnya kalau di kota itu kan ada perusahaan BUMN gitu ya. Ada UMKM, usaha 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 mikro, apa? Usaha menengah kecil, apa sih kepanjangannya? Menengah kecil. Itulah pokoknya. Nah, kalau BUMN kan badan usaha milik negara. Jadi ini kayak memonopoli gitu. Si aset dana tuh lebih banyak dikuasain oleh yang BUMN dibandingkan dengan yang UMKM. Nah, ini tuh bentuk ketimpangan sosial nih. Makanya jangan sampai si masyarakat desa itu malah kejadian kayak gini lagi gitu. Tapi justru mereka harus ngelakuinnya secara bersama gitu ya, gotong royong, punya alat produksi bersama, terus mereka bagi rata gitu. Nah, ketimpangan antar sektor ekonomi ini juga sama, bisa dijawabnya ke sini. Nah, makanya ini tuh sebetulnya saling berhubungan. Nah, terus cara nulis sampai sini paham nggak kira-kira, San? Paham, Pak. Paham ya? Nah, terus nanti cara nulis esainya kamu bagi dulu aja mulai dari pendahuluan, nanti dijelasin pendahuluan, terus isi ya, sama penutup gitu. Tapi nggak usah panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang. Ini tuh cuman kita ngepart doang. Nanti pas esainya ditulis mah nggak usah ditulis pendahuluannya apa. Maksudnya nggak usah ditulis kata pendahuluan gitu, nggak usah ditulis isi. Jadi satu esai gini aja. Nah, cuman kalau biar memudahkan kita cara membuat esai itu, kita harus ngeparting dulu gitu, ngebagi-bagi dulu. Nah, contohnya misalkan di sini nanti kamu jelasin tentang latar belakang kenapa bisa terjadi ketimpangan sosial gitu ya. Nah, ketimpangan sosial. Terus di sini jelasin bentuk-bentuk ketimpangan sosialnya, bentuk-bentuk Yang tadi ya. yang tadi sama kamu dikirim gitu. Terus di sini kamu jelasin pokoknya gimana caranya nih si masyarakat mau menyelesaikan atau memberi solusi gitu ya. Baru aja di sini kamu jelasin misalkan ketimpangan sosial itu bisa diselesaikan gitu ya oleh masyarakat. Satu, dia yang punya pendidikan tinggi yang katakanlah S1 ini sebagai agent of change yang tadi. Terus di sini dari orang menengah atas gitu ya yang punya bisa ngasih bantuan yang namanya modal usaha gitu. Usaha. Nah, ini nanti yang bisa ngejelasinnya ini.
Terus di sini kasih aja programnya. Programnya sama kamu jelasin yang tadi. Mulai dari ngasih ideologi gitu ya. Ideologi yang tadi dijelasin gotong royong, terus sosialisme gitu. Nah, di sini aja baru keterampilannya. Nah, keterampilan untuk memenuhi sandang, pangan, papan gitu ya. Kok B, sorry. Sandang, pangan, jelek banget tulisannya. Papan. Nah, contohnya apa aja? Kayak tadi menjahit gitu ya. Itu untuk sandang. Menjahit gitu. Terus pertanian. Udah ada sih ya tadi. Nah, pertanian, terus pertukangan gitu atau pengrajin. Nah, itu programnya. Baru aja yang di penutup ini. Nah, si program-program ini bisa menyelesaikan program ini. Salah satunya bisa mengatasi gitu ya sebagai solusi dari ketimpangan sosial. Baru di sini dijabarin. Contohnya kayak tadi ya, apa sih yang pertama? Di dalam pengembangan diri. Misal di dalam pengembangan diri. Contohnya ngasih edukasi pendidikan gitu. Terus dijelasin yang tadi semuanya. Dijabarin aja. Yang Oh, yang oh. yang ininya misalkan antar desa dan kota. Nah, di sini bisa kamu jelasin menurut saya gitu ya ketimpangan antara desa dan kota itu solusinya. Nah, solusinya si masyarakat bisa mengembangkan potensi lahan yang ada di sana gitu dengan usaha tani. Itu kan kejawab juga gitu ya. Nah, terus yang ini juga tadi antar wilayah sama subwilayah dijelasin. Contohnya tadi dengan beasiswa mereka bisa melakukan perpindahan secara geografis. Nah, itu kan mobilitas geografis kalau sesuai dengan yang ini nih. Pendidikan oke, gitu ya. Mobilitas geografis oke, mereka bisa pindah-pindah dan juga peluang kerja. Nah, peluang kerjanya itu yang tadi. Mereka bikin usaha-usaha gini yang konsepnya itu gotong royong gitu atau bersama. Penyebaran aset juga ini nanti dijawab gitu ya. Dengan menerapkan sistem sosialisme di desa. Ini juga sama antar sektor ekonomi gitu. Nah, jadi yang ini yang 3 bawah itu bisa dijawab dengan satu jawaban gitu. Gitu. Dengan si intinya inilah sosialisme gotong royong, model contohnya kayak masyarakat di Cipta Gelar gitu. Oke. Beres. Yeay. Udah ya. Ya, Pak. Oke. Wow. Wow, ada